Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Sahabat kampung Quran yang dimuliakan Allah, puji dan syukur tentunya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kampung Quran yang dirahmati Allah, pertemuan kita pada kali ini adalah tentang hajatul insan ila rasul. Perlunya manusia akan kehadiran Rasul. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fitrah dalam hati manusia, di mana fitrah ini manusia akan mencari tiga hal. Yang pertama sekali adalah manusia akan mencari dan mengakui wujudul khaliq. Manusia akan mencari dan mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan manusia, zat yang menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut menunjukkan kepada kita dengan memanggil seluruh manusia, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa fitrah manusia adalah mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala kepada Sang Pencipta. Sahabat kampung Quran yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 88 sampai ayat 90, kita dapat mencoba untuk melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan jelas ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kalau kalian menanyakan siapakah yang menciptakan langit dengan bumi, maka fitrah manusia akan mengakui bahwa yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia akan dilahirkan bersama fitrah. Jadi fitrah manusia itu yang pertama adalah mengakui wujudul khaliq, mengakuinya adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sekarang mengakui bahwa adanya sesuatu menunjukkan akan ada yang mengadakan. Sesuatu itu ada karena ada yang mengadakan. Masalah dia tidak dapat diindra, masalah dia tidak dapat dilihat, didengar dan lain sebagainya, belum tentu perkara tersebut tidak ada. Kita merasakan bagaimana aliran listrik ketika dia mengalir dan menjadi angin melalui kipas angin, menjadi suara lebih besar melalui mikrofon, walaupun kita tidak melihat bagaimana aliran listrik itu. Sahabat kampung Quran yang dirahmati Allah, fitrah manusia juga yang kedua dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya sebutkan menunjukkan bahwa fitrah manusia itu adalah ibadatul khaliq, ingin menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia manusianya pasti akan mencari zat yang telah menciptakan, lalu kemudian mereka ingin untuk menyembah zat tersebut. Ada rasa kekaguman, ada rasa ketundukan, ada rasa penghormatan, ada juga bagaimana ketergantungan maupun rasa takut kepada zat tersebut. Fitrah manusia yang ketiga adalah di mana manusia menginginkan al-hayah al-munazzamah, kehidupan yang lebih teratur. Jadi selain mereka mengakui adanya zat yang menciptakan,
Selain mereka berusaha menginginkan untuk menyembah zat tersebut, mereka juga menginginkan hidup mereka teratur. Bagaimana peraturan antara mereka, antara manusia dengan orang tuanya, antara manusia dengan yang lainnya. Coba kita renungkan, mereka-mereka masyarakat yang jauh di pedalaman, yang katanya mereka belum tersentuh dengan kemodernan, tapi pasti mereka memiliki aturan-aturan. Saudara-saudara kita di Baduy, saudara-saudara kita di Kampung Naga di Garut, mereka yang dikatakan sebagai orang-orang yang mengisolir diri mereka dari kemodernan dan bergaul dari orang-orang luar. Namun mereka memiliki etika, mereka memiliki aturan di antara mereka. Tentang masalah perkawinan mereka, tentang masalah tolong-menolong di antara mereka. Jadi fitrah manusia, di mana manusia menginginkan al-haya, al-munazzamah. Untuk ketiga-tiga fitrah manusia ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi kepada manusia dengan diutusnya Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Ali Imran ayat ke-31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, jika mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku, artinya ikutilah Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi kebutuhan fitrah manusia mengutus seorang Rasul, di mana Rasul tersebut, sahabat Kampung Quran yang dirahmati Allah, akan memberikan petunjuk, memuaskan apa yang diinginkan, yang itu merupakan fitrah manusia. Karena itulah para Rasul datang kepada manusia dengan melakukan dua tugas yang utama. Yang pertama adalah ma'rifatul khaliq. Para Rasul berusaha untuk mengenalkan manusia siapakah pencipta mereka yang sesungguhnya. Karena dari pengembaraan manusia, mereka terkadang keliru. Mereka menganggap bahwa patung-patung yang mereka buat dengan bentuk yang tinggi, yang mereka kemudian tersungkur begitu menghormat patung itu, ini adalah sebuah kesesatan. Atau mereka yang melihat matahari seolah-olah matahari itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang memberikan manfaat. Maka ini semuanya kemudian dibetulkan oleh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat ke-21 ayat 25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami utus engkau, wa ma arsalna mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus seorang pun rasul melainkan kami berikan wahyu kepada mereka bahwasanya tiada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah diriku. Jadi sahabat Kampung Quran yang dirahmati Allah, manusia mencari-cari siapakah zat tersebut. Filosof dari Yunani, mereka mencari siapa Tuhan, adakah Tuhan, sampai kepada jawaban bahwa oh iya ada Tuhan, tapi mereka tidak melanjutkan hal itu. Maka kalau mereka melanjutkan, mereka akan mendapatkan bahwa Allah lah yang menciptakan ini semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makhluk yang ada di seluruh muka bumi ini. Jadi sahabat Kampung Quran yang dirahmati Allah, itulah para Rasul, di mana Rasul tersebut akan mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan memperkenalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyaksikan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau ketika beliau menjelaskan kepada para sahabat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya untuk kemudian mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah karenanya kita saksikan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenalkan siapakah yang menciptakan ini semuanya, dan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita siapakah yang menciptakan ini semuanya, dan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW mengajarkan sholat kepada kita, mengajarkan saum kepada kita, mengajarkan haji kepada kita, agar kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah karenanya ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi SAW begitu bersemangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sholat malam yang beliau lakukan membuat kakinya memar. Maka kemudian ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Artinya, untuk apa lagi kemudian beliau beribadah? Maka Nabi SAW kemudian menjawab, "Afala akunu abdan syakura." Kalau memang demikian, mengapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Lihat sahabat kamu Quran yang dirahmati Allah. Jadi keberadaan Rasul adalah untuk ma'rifatul khaliq, untuk memperkenalkan manusia dengan siapakah yang menciptakan alam ini semuanya, manusia dan lain sebagainya, dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang Maha Esa, zat yang tidak bersama yang lainnya. Sahabat kampung Quran yang dirahmati Allah. Yang kedua, tugas dan misi Rasul, selain mereka ma'rifatul khaliq, memperkenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tugas para Rasul adalah mereka al-hayah. Bagaimana mereka menjelaskan minhajul hayah, bagaimana mereka menjelaskan tentang peraturan-peraturan kehidupan. Itulah karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Ali Imran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam. Bahkan dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas menyatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, sebagai way of life, sebagai petunjuk hidupnya, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa mengadakan uji bahwa Islam merupakan agama yang dibawa oleh para Rasul, karena Islam memiliki begitu banyak karakteristik yang itu hanya ada pada agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kampung Quran yang dirahmati Allah, dengan demikian kita mengetahui bahwa fitrah manusia, yang mana fitrah manusia berusaha untuk melakukan tiga hal. Mereka akan mencari siapakah sang pencipta, wujudul khaliq. Yang kedua, mereka akan berusaha untuk mengagungkan, menyembah daripada pencipta itu, ibadatul khaliq. Yang ketiga, manusia menginginkan kehidupan yang teratur, al-hayah al-munazzamah. Dan ketiga-tiga fitrah manusia ini akan terjawab dengan petunjuk dari Rasul, dengan diutusnya Rasul, di mana Rasul akan melakukan dua misi. Yang pertama adalah ma'rifatul khaliq, memperkenalkan dengan sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Rasul akan menjelaskan minhajul hayah, bagaimana konsep kehidupan kita, dan itu adalah dengan Islam. Dengan demikian sungguh manusia membutuhkan akan hadirnya Rasul, dan para Rasul telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa agama Islam untuk kita perdalam, untuk kita pegang, untuk kita amalkan, dan untuk menjadi keyakinan kita pada saat kita dan juga pada saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kampung Quran yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita dalam pertemuan yang lainnya, dalam materi yang lainnya. Kita akhiri dengan hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.